sumber arusnya memang dahsyat sekali. Nah, tuh kan. Ini sangat terang sekali ya. Sudah sama seperti listrik PLN. Nah, ini kita buat colok HP, kita cas HP dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Arani Vlog di pagi hari ini sekitar jam 7. Cuman cuacanya cerah ya. Hari ini kita ngopi dulu. Kopinya. Jadi hari ini kita akan menunjukkan kepada dulur-dulur semua free energi yang dihasilkan dari tenaga surya. Jadi kelistrikan di rumah kami menggunakan tenaga surya karena di desa kami ini belum ada listrik. Jadi kita menggunakan tenaga surya ya. Kita menggunakan baterai, aki, dan power supply inverter untuk kebutuhan sehari-hari, untuk cas HP, untuk pompa air dan lain-lain. Kita menggunakan tenaga surya. Untuk televisi kita juga menggunakan tenaga surya. Jadi benar-benar free energi ya, karena hanya mengandalkan listrik yang dihasilkan dari matahari. Oke, tanpa berlama-lama, seperti apa alatnya kita tunjukkan kepada dulur-dulur semua ya. Nah, ini kita lihat set. Nah, ini. Oke. Kita lihat dulu. Ini hari ini cuacanya cerah ya. Ini coba matikan dulu. Nah, cuacanya cerah. Nah, kan. Dapurnya masih berantakan. Ini untuk controller tenaga suryanya, kita lihat di angka berapa. Hari ini kalau sudah mulai bersinar, jadi dia sudah berkedip, artinya si tenaga surya ini sudah bisa mengecas baterai. Nah, ini untuk akinya, baterai atau akinya. Kita memakai aki merek S70 ampere, ini 70 ampere. Di sini ada power supply dari DC menjadi AC. Ini merubah arus DC menjadi AC. Ya, kita jadi akan menunjukkan cara kerja controllernya dulu. Ini namanya SCC controller atau solar charger. Nah, solar charger controller. Nah, ini SCC-nya. Kelihatan kan di layar kecil ini? Jadi menunjukkan angka 12,9 volt. Artinya apa? Akinya sudah mengisi. Ini sudah saya pakai 1 bulan, dan ini semalaman sudah menyalakan lampu, pakai power supply di bawah ini. Power supply di bawah ini menyalakan lampu 220 volt itu 2 biji, hanya untuk di depan. Kalau untuk di ruang-ruangan kamar mandi ataupun kamar tidur kita memakai lampu 12 volt. Jadi cara kerja power supply SCC solar controller ini jadi seperti ini. Ini apabila ini berkedip, artinya apa? Dia menghasilkan arus dari panel surya menuju ke aki. Nah, ini aki, gambar akinya, ini gambar tenaga suryanya. Artinya dia sedang mengisi ya. Terus kelebihan dari solar controller ini apa? Jadi apabila baterai aki ini sudah terisi penuh, dia akan otomatis
menghentikan arus yang dikeluarkan dari matahari menuju aki, dia akan kehambat lewat SCC ini. Kita setel. Nah, ini sudah disetting. Sebelum saudara-saudara membeli SCC ini pastinya harus disetting dulu ya, karena kalau mau pertama membeli ini di layar monitoringnya ini masih di angka 14, jadi masih langsung arus bawaan dari panel suryanya, jadi terbaca di sini dan aki, jadi ini harus disetting dulu. Nah, kita pencet tombol ini untuk melihat arus di angka fullnya berapa. Nah, tekan sekali, terbaca 14,4. Nah, artinya apa? Apabila panasnya terik, kalau sekitar jam 12 itu kan panasnya terik, jadi otomatis di layar monitoring ini, di voltase ini menunjukkan angka 14 volt, karena sudah di-charger lewat tenaga surya ini, terus di voltasenya ini 14 volt. Apabila ini sudah menyentuh angka 14,4, otomatis si solar controller ini akan menghentikan arus yang masuk ke aki. Nah, seperti itu ya. Jadi ini saya pakai 2 karena nggak tahu ini yang akurat, ini yang mana yang benar. Di sini terbaca 13 volt, di sini 12,8. Ya, ini hanya sekedar mencocokkan saja ya. Jadi sepertinya yang cocok yang bawah ini, karena ini langsung dari jalur aki ya. Saya masukkan ini kabel main plusnya langsung dari jalur aki seperti ini. Nah, ini untuk baterainya. Jadi buat dulur-dulur semua, apabila ingin membuat rangkaian free energi dari tenaga matahari, harus disarankan ya, saya sarankan lah buat dulur-dulur semua membeli ini solar controller ini. Nah, ini boxnya. Harus membeli solar controller agar tidak over, jadi perputarannya sama saja menyaring. Kalau arus dari panel surya ini secara langsung kan otomatis besar, melebihi angka 12 volt. Jadi apalagi kalau panas terik itu bisa sampai 19 volt. Ini kebetulan masih pagi ya, saya sengaja membuatkan video karena ini sisa arus semalaman. Ini sudah dicas di sinar-sinar pagi inilah. Jadi buat dulu-dulu semua yang ingin membuat solar controller, membuat kelistrikan dari panel surya, harus mempunyai ini. Ini nggak mahal, harganya sekitar kurang lebih 100 ribuan lah. Ini solar controller ini yang 12 volt, bisa 12 volt, 24 volt, ini 30 ampere. Di sini sudah terbaca 12,9, di sini 13,1. Jadi selisihnya cuma 1 ya. 2. Selisihnya cuma 2. Dia masih berkedip. Nah, ini di sini ada logo indikator baterai. Dia ada strip-strip baterainya ya. Jadi apabila dipakai semalaman, otomatis ini berkurang 1 strip, pasti 1 strip. Tergantung akinya dulur-dulur ini normal apa enggak. Kalau akinya sudah apa istilahnya tidak normal ataupun swak, itu pasti tegangannya cepat menurun. Dipakai
Bisa pakai ini juga bisa, tapi kalau akinya sudah berkendala otomatis dipakai lampu ini cepat turunnya. Dipakai malam itu langsung turun, harusnya turun berkurang. Oke ya, ini tadi dipakai buat charging HP. Oke, jadi kita akan tes. Ini cari yang simple aja ya. Ini kan nanti kita akan videokan untuk isi dalam power supply yang merubah arus DC 12 volt menjadi AC. Ini nanti kita akan videokan di video selanjutnya. Nah, ini kita akan mengetes menggunakan sebuah poklam lampu. Ini lampu LED yang 10 watt aja ya. Karena saya memakai yang di ruang tamu itu sekitar 10 wattan. Kita pakai 2 biji, kita akan colokkan di sini. Ini cari simpelnya aja. Ini kita nggak pakai fittingan ya, hanya seperti ini sudah bisa kayaknya. Oke, kita colokkan dulu di inverternya. Inverter ini rakitan ini dulur. Jadi kalau beli di online shop yang model seperti ini nggak ada. Pasti adanya yang inverter yang sudah ada kotaknya itu panjang, sekitar wattnya itu sekitar 500 sampai 1000 watt. Kalau ini wattnya hanya sekitar 200 watt saja. Tapi ini bisa untuk menyalakan apa itu televisi sama cas HP terus sama lampu. Kita colokkan dulu. Wah, sangat terang sekali ya. Nih, sangat terang sekali. Jadi untuk arus yang dihasilkan dari aki masuk ke dalam inverter ini sudah sama seperti listrik PLN. Jadi hati-hati buat dulur-dulur semua, ini hanya cari simpelnya aja. Ini kalau ini dipegang nyetrum, positif nyetrum. Karena ini inverter ini sudah menjadi arus bolak-balik, arus searah ya. Jadi arus 220 volt. Nah, seperti ini. Sangat terang sekali ya. Kita benarkan dulu ininya. Ini hanya pengetesannya, jadi ala kadarnya aja. Kita hanya menunjukkan kepada dulur-dulur bahwa free energi dari matahari memang dahsyat sekali. Sumber arusnya memang dahsyat sekali. Nah, tuh kan. Ini sangat terang sekali ya. Sudah sama seperti listrik PLN. Nah, ini kita buat colok HP, kita cas HP dulu ya. Kita buat ngecas HP, langsung mengisi ya. Tuh. Langsung mengisi. Ini karena nggak ada colokan jadi agak susah ini lho. Nah, untuk baterai HP sudah menunjukkan ini mengecas ya. Jadi untuk lampu di atas ini saya untuk penerangan di atas kita pakai lampu, kita matikan dulu lampunya agar lebih kelihatan. Nah, kan sangat terang sekali ya. Ini di sini mengecas, di sini menunjukkan, kita lihat arusnya apakah turun. Ini posisi mendung ya, nggak ada matahari, tapi di SCC solar controller ini menunjukkan dia masih berkedip, artinya dia masih mengisi. Ini kalau kita ukur tegangan dari panel suryanya kemungkinan kecil, kita ukur pakai ini aja ya.
Kita ukur pakai voltase lagi. Nah kan menunjukkan angka 13 volt. Ini mendung lur, jadi ini mendung. Apabila ini panasnya panas terik bisa sampai 19 volt ini lur. Ini posisi cuaca mendung tuh kan. Jadi di sini naik turun. Apabila agak ada sinar dia naik voltasenya, apabila redup dia turun. Tapi ini sudah mengisi, jadi sangat simpel sekali, sangat mudah sekali. Ini 100% free energi, tidak perlu bayar listrik lagi kita memakai ini. Apabila dulur-dulur ingin memakai sistem tenaga surya seperti ini, terus diaplikasikan ke mesin cuci, ke pompa air sanyo, bisa, sangat bisa sekali. Jadi yang diperlukan hanyalah mencari power supply dari inverter ini yang wattnya besar. Ada yang sampai 2000 watt, 1500 watt itu sudah kuat menyalakan mesin cuci sama pompa air, itu sudah kuat. Ini saya karena di rumah untuk pompa air saya memakai genset, untuk mesin cuci belum punya, jadi hanya menyalakan lampu sama untuk kebutuhan pengecasan HP. Jadi sudah cukup mantap sekali. Ini untuk aki, ini kita beli bekas, aki bekas saja sudah cukup. Karena di sini itu banyak penjual rongsok yang menjual aki-aki bekas masih layak pakai. Ini aki dari bekas copotan mobil ya. Jadi seperti itu. Nah kan tadi di angka 13. Lumayan ada sinar, terus sinarnya redup, dia turun. Nah, ini di sini 12,8, di sini 12,6. Untuk watt panel suryanya kita memakai 100 watt. Jadi kuncinya untuk panel surya lebih besar dari watt aki, fungsinya seperti ini. Apabila cuacanya redup, jadi otomatis output dari panel surya lebih besar dari aki, jadi masih bisa untuk mengecas. Aki sudah tercukupi lah. Usahakan memakai tenaga surya yang lebih besar dari baterai, dari akinya. Sangat terang sekali ya, seperti itu ya. Nah itu voltasenya naik di angka 13, artinya di depan sana sudah cerah. Ini power supply. Ini kita matikan, saklarnya ada di sini. Jadi kalau mau menghidupkan tinggal cetek di sini untuk mematikan. Ini kita menghidupkan di sini. Nah kan langsung hidup. Oke ya dulur-dulur, jadi seperti itu sistem kelistrikan dari tenaga surya. Jadi harus dari atas, dari panel surya itu disaring, istilahnya disaring lewat solar charger controller. Nah adapun cara penyetingannya itu ada loh, jadi di tombol-tombol ini. Nanti di video selanjutnya saya akan menunjukkan cara penyetingan di solar controller ini. Jadi ada penyetingannya di tombol ini. Ini untuk lampu, untuk pengecekan apa itu full baterainya ini, untuk angka tertingginya di 14,4. Jadi apabila sudah menyentuh angka 14,4 otomatis dia mati, dia tidak berkedip lagi. Ini kita memakai angka tertingginya 14,4. Nah ini masih 13, otomatis dia masih berkedip, artinya masih mengisi. Oke, terima kasih buat dulur-dulur, selalu support channel kami. Semoga informasi ini membantu dulur-dulur semua.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.